Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa rahmatan wa nasta'inu dunya awani. Ibu Korwil yang saya hormati beserta Ibu PLS yang kami hormati pula, serta Ibu Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili yang saya hormati. Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas hari ini tanpa halangan suatu apapun, dan mohon doa semoga kita nanti dalam menjalankan rapat diberi kelancaran dan manfaat yang sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat acara karena hari ini adalah hari Jumat dan banyak sekali bahasan mungkin yang akan disampaikan oleh Ibu Korwil, maka dengan ini kami bacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan dilaksanakan pada acara rapat dinas Norwilcam Kecamatan Wanayasa tanggal 30 September 2022. Susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti yang akan dibawakan dipimpin oleh Ibu Sulis. 3. Kultum 7 menit yang akan disampaikan oleh Pak Mistono. Kemudian sambutan inti dan informasi kedinasan oleh Ibu Korwil Camwanayasa. 5. Lain-lain. 6. Penutup. Mungkin ada teman yang belum hadir, sambil menunggu kita mulai saja karena yang hadir lebih banyak. Ibu. Untuk acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama agar kegiatan ini nanti lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sulis Widiani. Dipersilakan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Bagi yang memakai jaket kalau lepas dari sikap sempurna. Ini saya. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Misbah. Aku dan kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Korwil Kecamatan Malayasa, yang saya hormati Ibu PNF Kecamatan Malayasa, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan konferensi dinas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. La in syakartum la azidanakum, kita bersyukur, mensyukuri apa yang kita terima pada pagi hari ini atau hari-hari sebelum kita berkumpul di sini. La in syakartum, kalau kita hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah tidak akan mampu kita menghitung-hitungnya. Ketika kita jatuh sakit di rumah sakit membutuhkan oksigen, itu satu tabung berapa harganya? Pagi hari ini dan hari-hari sebelumnya, selama kita sehat, kita tidak perlu oksigen di rumah sakit, tapi kita bisa mengambil oksigen itu dari alam secara langsung, tidak pakai alat, tidak pakai perantara, tidak pakai bayar. Hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita ucapkan alhamdulillah. Di samping itu juga kita, perbuatan kita, perilaku kita mencerminkan bahwa kita ini mensyukuri dari oksigen yang kita hirup selama satu hari. Mungkin kita jarang menghitungnya dan jarang mengingat-ingatnya, dan jarang sekali kita untuk merenungkannya. Maka kita pagi hari ini kita renungkan, kita bisa hadir di sini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa oksigen tadi. Kita bisa bernapas tanpa bantuan, kita bernapas tanpa pakai alat, kita bisa bernapas dan menggunakan nafas ini untuk kegiatan pada pagi hari. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan ditambah. La azidanakum, ditambah nikmat kita. Alhamdulillah kita bisa bernapas. Alhamdulillah kita bisa sarapan pagi. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan KKS. Alhamdulillah. Berkat
berkat dorongan nafas yang kita hirup, kemudian makanan yang kita makan, ada lagi yang harus kita syukuri adalah masih setianya kita, nafas kita, nyawa kita masih setia, iya masih nempel. Nafas itu nyawa itu apa sebenarnya? Roh ya. Kita bingung kalau menyebutkan nyawa itu seperti apa, sukma seperti apa, raga seperti apa. Padahal manusia ini terdiri dari 3 bagian ini. Kalau hilang sukmanya, kita juga tidak bisa bergerak. Bisa bergerak ketika ya. Ketika diganggu lah, mungkin bangun sukmanya balik. Artinya kita bisa tertidur ketika sukma kita melayang-layang. Artinya kita bisa melaksanakan pergi jauh kemana saja kita inginkan. Artinya mimpi. Ya, karena sukmanya masih, jiwanya raganya masih, berarti masih hidup tapi tidak bisa bergerak. Ketika nyawanya hilang, sukmanya yang melu hilang, raganya ese, berarti mati juga. Ya. Ketika raganya hilang, ya otomatis sukmanya hilang, nyawane hilang. Oke, wong ragane hilang, remuk misalnya. Seperti itu ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih lengkap tubuh kita terdiri dari 3 bagian. Nyawa, sukma, dan raga. Alhamdulillah, kita masih setia, masih disetiani oleh 3 hal ini. Kalau 3 hal ini salah satu saja hilang, kita wis cilaka, kita celaka, berarti wis ora bisa diajak komunikasi. Yes. Sukmane pergi ya tidur kayaknya tidur disandingi serabi, disandingi gedung ya tidak akan melirik, tidak akan melek. Ya. Demikian pula yang lainnya. Maka kita syukuri, alhamdulillah dengan nafas yang masih setia, raga yang masih setia, sukma yang masih setia, nyawa yang masih setia, menjadi satu bagian dalam tubuh kita. Kita uri-uri, kita rawati, monggo mungkin kita syukuri, kita renungkan, kita zikiri. Zikir itu di caranya ya direnungkan dalam hati. Zikir sing luar biasa direnungkan. Monggo. Terima kasih. Mungkin ada kekurangannya, kesalahan dan kebodohan dari saya. Kalau ada benernya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi kultum dari Pak Mistono, semoga bermanfaat bagi kita semua, paling tidak menambah wawasan untuk diri kita. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus informasi kedinasan dari Ibu Korwil Cam Wanayasa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ambil Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan sayangi Ibu Maria Nili PNF, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hari ini bisa hadir, serta teman-teman Bapak Ibu Guru yang mungkin hari ini mewakili Bapak atau Ibu KS-nya yang berhalangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati,
terima kasih sekali, terutama juga ke Pak Mistono yang tadi sudah memberi kita siraman rohani. Rasanya adem ya Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan Pak Mistono tadi, kita memang harus selalu bersyukur. Apalagi yang ada di sini. Saya yakin ini semua ASN ya. Nek panjenengan melihat seminggu, dalam kurun waktu seminggu ini, kita Masya Allah harus meningkatkan rasa syukur kita. Yang WB non ASN itu tiap malam lembur Bapak Ibu. Di Korwil yang lain ada yang sampai jam 10 malam. Di sini juga sampai Isya. Kemarin saja tadi malam juga masih lembur karena finalisasi terakhir tadi malam. Itu saja terpaksa ada yang mental, ada yang terkat, ada yang tidak lolos. Yang lolos dengan penuh perjuangan, ada yang direwangi guling-guling nangis di depan Pak Yadi, ada yang ngeret-ngeret kepala sekolahnya. Pokoknya perjuangannya macam-macam lah. Itu saja baru untuk masuk di pendataan, belum ke arah ASN. Sehingga memang betul kata Pak Mistono, kita patut mensyukurinya. Baik tadi dari sisi kesehatan, dan kalau ini dari sisi kesempatan kerja, makanya perlu kita syukuri sekali karena tidak semua yang WB bisa terdata, ternyata banyak yang terjadi sesuatu sehingga banyak juga yang harus gagal, padahal sudah berhari-hari bahkan mungkin berminggu-minggu mereka mengumpulkan data. Ada yang data dari 2016, 2015, Masya Allah kalau kita melihat sungguh-sungguh sangat perjuangan mereka luar biasa. Karena untuk apa? Mendapatkan pekerjaan yang memang ada kepastian. Sehingga kita yang sudah ASN, monggo kita selalu bersyukur dan wujudkan rasa syukur itu dengan meningkatkan kinerja kita semaksimal mungkin. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya lanjut, saya ingin mengecek barangkali ada kepala sekolah yang belum hadir atau belum terwakili. SDN 1 Wanayasa? Iya ada. 1 pesantren? Nggih. 1 Jatilawang? Oh iya. Izin ya Pak Budi sedang ada kumpulan nggih. Oke. 1 Pager Gunung? Nggih. 1 Pandansari? Oh iya. 1 Ndawuan? Oke. Karangtengah? Oke ada. 1 Wanaraja? Nggih. Swidak ada di depan. Balon? Ada pojok nggih. Kubang ada depan. 1 Tempuran. Oke. Oh nggih depan. 1 Penanggungan. Pak Dar ada. 1 Bantar. Ada satunya tidak Bantar itu Bu? Ada. Oh ada. 2 Jatilawang. Oh nggih. 3 Wanayasa. Oh pojok ya. 2 Pager Gunung. Nggih. Pak Parman sehat nggih? Oh nggih. Iya, tadi kok di grup sudah pamitan ya? Iya. Apa sudah terima SK ya? Sudah. Per 1 Oktober. Jadi besok ya. Sekarang masih 30 ya. 2 Pandansari. Oh nggih. 2 Wanaraja. 2 Wanaraja. 2 Wanaraja. Oh. Bukan izin. Ya. Oh iya. 2 pesantren. Oke. Oh, 2 Wanaraja yang membuat kita senang loh Bapak Ibu. Nanti kan setelah ini udah disuruh ke warung Heni. 3 Jatilawang. 3 Jatilawang. 3 Jatilawang. Oh kelala. Alhamdulillah sudah. Kalau sudah ada, iya. Kalau sudah ada Bu Endang sudah mantap lah. 2 Penanggungan. 2 Penanggungan. Gimana ya? Pak Kapit. 2 Penanggungan. Tapi nyambung enggak ya nganu baca info informasi. Waduh. 2 Penanggungan. Tolong salah satu mengebelkan. Ya, mengebelkan. Ini karena penting juga sih. 2 Penanggungan enggak ada nggih. Susuan lalu ya. Susukan. SD susuan yang lamun ya. Kasimbar. Oh iya
Ya 2 berarti ya. 2 Tempuran. Ada 4 Jatilawang. Belum. Ya. Oh iya, Pak Anu kemana Pak Narno? Oh iya. Kalau tadi Pak itu saja. Pak Narno. Yang warna esok. Oh, acara apa nggih Pak? Oh ya, SKP. Oh, nggih. Nasib ya. Nggih, 2 Dawuan, 2. Oh nggih di situ. Jajar bapake ya ngarep dulu ya. Legok sayem. Iya. 3 warna raja, 3 warna. Tadi ada Pak Aan ya? Oh, 3 warna raja. Lagi terbang-terbang. Nggih, terima kasih sudah hadir semua. Tinggal Pak Tafif yang belum hadir. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini mohon maaf sekarang konferensinya mendadak. Karena kalau di planning agak lama itu biasanya ketabrak yang lain. Gimana Bu? Nuwun sewu ini Pak Tafif, alasannya karena tidak punya pulsa jadi tidak bisa baca WA. Aduh, enak ya Mas. Saya kabari suruh ke sini. Oh kesini nggih? Oh nggih, siap. Nggih. Ya. Baik. Sekarang ya, pulsa menjadi suatu kebutuhan ya sakniki. Kalau ya, sisihkan sertifikasi Anda sebagian untuk beli pulsa. Karena kalau nggak ada pulsa gawat, kok kita tiap hari ada info mesti ya lewat WA. Iya. Arep merembe ana info Bu, jam 09.00 jam 10 ada info. Kadang nek malam tapi saya nggak begitu tega nge-share ketika sudah di atas jam 10. Ya sesuk. Iya ya. Dan Pak Mary dulu pernah klaim nggak usah dikopi-kopi Bu, tengah malam di-share aja nggak apa-apa, tapi ya kasihan lah tengah malam lagian rada maca WA. Sing diwaca liyane kayaknya. Baik Ibu Bapak, hari ini ada beberapa info yang akan kita bahas. Yang pertama nanti tentang PMI. Yang kedua tentang angka kredit dan jabatan fungsional. Ya, sengaja Pak, belum tak ketok ya. Penasaran? Ketok orang Pak? Kelihatan ya. Oke. Yang ketiga tentang ANBK, nggak usah bosan-bosan, pokoknya ANBK. Ono terus. Yang keempat PMM, ini juga ada lagi. Tiap konferensi ada lagi. Yang kelima ini penting sekali, penataan tenaga WB. Sehingga ini untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti perlu menjadi perhatian. Untuk hari ini Jumatannya sampai pukul berapa Pak? Supaya saya bisa tugasnya mulai. Mulainya jam berapa kalau di mana ya Sa? Oh setengah 12. Yo kita gaspol ya. Sekarang jam 10. Oke. Yo gaspol siap? Oke. PMI tahun 2022. Nah, dasarnya kebutuhan mburi alangkah disariya. Tapi perlu saya sampaikan ya. Dasarnya keputusan Bupati nomor 468583 tahun 2022. Nah ini ada 3 sektor pungutan Bapak Ibu. Kemarin kayaknya baru yang dari siswa yang terakomodir. Yang pertama dari sektor pelajar. Itu untuk siswa SD itu 3.000. Untuk siswa SMP 5.000. Barangkali dengan punya putra putri yang SMP kok ditarik 10.000, berarti menyalahi aturan. Nah, waktu batas setor ke kabupaten maksimal 5 Oktober. Alhamdulillah sudah pada setor, yang belum setor ngacung. Ternyata masih banyak juga ya, tapi masih ada waktu. Tapi jangan sampai 5 Oktober ya Bapak Ibu, karena 5 Oktober itu kami harus sudah setor di kabupaten. Yo tanggal 3 atau tanggal 2. Iya. Sektor yang kedua sektor ASN. Ini walaupun jenengan nggak setor, tapi jenengan dipotong tadi supaya untuk pemahaman. Kalau golongan 1 itu 10.000, golongan 2 15.000 rupiah, golongan 3 20.000, golongan 4 30.000.
Jenengan berarti ini potongan Oktober. Fungsional golongan 2 12.500, golongan 3 15.000, dan golongan 4 25.000. Ini disisihkan karena ASN itu disisihkan pada gaji bulan Oktober. Untuk P3K masuk tidak masuk karena mereka juga ASN. Berapa untuk P3K? Disetarakan dengan golongan 3. Berarti berapa? Ya segitu nggih. Tuh, lanjut nggih. Ya, Jumatan sih. PMI yang sektor non ASN ya, ini yang kemarin belum pada tersentuh. Besarnya pungutan ternyata yang non ASN juga ditarik. Besarnya pungutan adalah Rp5.000. Korwilcam disuruh menghimpun untuk yang non ASN jenjang SD dan kantor. Untuk TK kemarin nggak disinggung sehingga kita juga nggak mengundang TK hari ini. Nah, itu dihimpun masing-masing SD untuk setor ke Korwil, nanti Korwil yang membawa ke kabupaten untuk disetor ke Bu Asmina. Ini juga paling lambat tanggal 5. Nah, ini yang kemarin mungkin belum terkomunikasikan bahwa dari iuran PMI itu ada operasionalnya Ibu Bapak. Seperti tahun dulu bukan? Dulu kan iya kan? Iya apa tidak ya tahun dia? Oh iya, operasional di SD 5%. Di Korwil nanti setelah terkumpul ada operasional 3%. Nanti kalau yang sudah terlanjur ngemben hitung-hitungan karo Bu Yaki. Misalnya jenengan kok setore 1.000 berarti 5%-nya berapa? 5. Itu nanti bisa. Yang penting ada catatannya. Nah, jenengan kok belum setor, mau langsung dipotong di tingkat ke sekolah juga boleh. Yang penting laporan dengan Bu Yaki ya. Ini SD Tempuran 1 terimanya 100.000 tapi sudah kami potong 5% untuk operasional sekolah, berarti setornya tinggal 95.000 misalnya. Bu, itu yang untuk non ASN ada operasional 5% dan 3%. Ini untuk semua Pak. Oh. Ini iya. Berarti itu diganti. Iya. Non ASN soal. Oh ya, ini keterangan untuk semua jajan ini operasional ya. Ini bukan hanya untuk anu ya. Jadi yang 5% dan 3% ini keseluruhan setoran PMI yang dari jenengan. Misalnya dari siswa, terus non ASN terkumpul 200.000 berarti dispot. Enggak, nek ASN langsung potong gaji. Potong 5%. Wah, kalau ASN enggak. Ini yang berarti siswa dan non ASN yang dihimpun oleh sekolah. Iya, misalnya jenengan ya, yang terkumpul dari sekolah. Misalnya 200.000 ya dipotong 5%. Jenengan bisa langsung potong terus ketika setor laporan. Kalau yang sudah terlanjur yang ngembang jalur balen Bu Yaki. Ya, bisa dipahami ya? Monggo, ini cari apa mewakili? Gangguan Satu. Oh, mencari. Oke. Nah, untuk PMI sudah kami harap. Oh iya. Kenapa Bu? Pesan ya? Enggak kelihatan ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua tentang angka kredit dan jabatan fungsional. Angka kredit dan jabatan fungsional. Daftar nominatif masuk ke kabupaten paling lambat 5 Oktober. Setelah 5 Oktober nggak akan dilayani. Yang kedua, Dupat diinput melalui Simpak Guru, melalui PAKKP yang dibuka mulai tanggal 26 September 2022. Guru jenengan monggo diemotke bukan kelalen. Kalau ada kesulitan ini bisa menghubungi tim Pak Kecamatan, ada itu Bu Sulis itu. Bu Sulis CS, Bu Sulis dan siapa ya kemarin yang PKB Mbak Lilis ya. Nah ya.
Nek jenengan ada kesulitan bisa berdiskusi atau sharing dengan Bu Sulis atau Mbak Lis ya, itu untuk kaitannya dengan itu. Ya sama-sama Lis ya. Garwane jenengan ya Lis ya. Ya. Yang ketiga, bukti fisik juga paling lambat tanggal 5 Oktober. Ya. Pengiriman wajib dengan surat pengantar melalui Korwilca masing-masing. Jadi tidak diperbolehkan jenengan teng Krencil kirim sendiri ke kabupaten. Nanti kabupaten wah nek nganu njuk ruwet, nek semua kirim sendiri. Sana itu sudah banyak sekali beban kerjaannya. Jangan ditambah dengan keruwetan yang lain. Lanjut? Ya, lanjut nggih, mengingat hari Jumat. Nah, jabatan fungsional ini yang akhir-akhir ini agak ramai. CPNS setelah diangkat jadi PNS maksimal 1 tahun. Jadi, nek diangkat segera saja mengusulkan ini, jangan ditunda-tunda. Iya. Sini ada yang belum itu kayaknya Pak Dani Pak Dani yang pesantrenan sudah belum? Sudah. Sekarang sudah? Sedang usulkan. Sedang usulkan, alhamdulillah. 8 bulan tapi sedang usulkan. Oh, nggih, monggo Mas. Oh, nggih. Syukurlah. Jangan sampai ada guru yang tidak memiliki jabatan fungsional nggih, eman-eman karena nggak akan bisa naik ke tingkat berikutnya kalau nggak punya ini. Iya. Fotokopi CPNS, fotokopi PNS. Nah, ini yang dilegalisir kepala sekolah. Terus fotokopi ijazah dan transkrip ini yang legalisir jangan kepala sekolah, tetapi perguruan tinggi yang bersangkutan. Nih. Nah, PAK kalau menurut surat itu kan akan dilengkapi oleh dinas setelah guru yang bersangkutan melakukan penilaian melalui input yang tadi itu simpan. Begitu ya Bu Sulis? Kalau yang jabatan fungsional langsung otomatis dilengkapi. Oh iya kan ya, berarti dilengkapi ya. Kan cuma poin 1, 2, 3 dan 5. Oke siap, ya berarti pena. Kemarin ada yang tanya sih PAK-nya yang belum punya gimana? Lah yang penting usulkan dhisik saya bilang gitu. Nah berarti SKP-nya 1 tahun terakhir. Berarti tahun berapa? 2021 itu. Jadi simpel kok persyaratannya nggak ribet ini sehingga nek di tempat jenengan ada guru yang belum punya ini segera saja disuruh mumpung ada kesempatan karena kalau apa-apa ditunda-tunda bukan nemben ngalami kesulitan sih. Berarti untuk SKP yang dipakai berarti yang pada saat dia penerbitan itu apa buat lagi itu? Yang SKP 2021 Pak? Iya. Iya. Mereka kan yang PNS yang 2020 kan mereka punya SKP yang buat penerbitan. Nah, kalau di kecamatan Kejawaran itu balik lagi ke sini, tapi istilahnya yang sama nggak balik lagi SKP-nya. Dan diterima ya. Oh, coba Bu Siti gimana? Nggih. Oh, nggih. Itu yang pengangkatan Jakung yang angkatan 2020 itu kan udah langsung konsultasi dengan Pak Suyadi. Katanya SKP-nya yang model terbaru. Jadi buat lagi. Terus hari ini belajar kalau udah di ACC nanti ketemu langsung dengan Pak Endar. Oh iya. Berarti info terbaru menggunakan versi yang. Oh, ini Pak Aan sudah terjawab nggih? Ya, jadi menggunakan yang model terbaru untuk SKP-nya. Ya. Ada itu Bapak yang WA saya. Terus udah saya bantu berangkat. Memang yang pokoknya sesuai yang dari belajar aja. Oke, nggih. Terima kasih atas informasinya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau jenengan punya anak buah atau guru yang membutuhkan SKP ini mengalami kesulitan, silakan komunikasi dengan Bu Sulis ya, untuk bisa dibantu karena sudah pernah membuatkan yang itu. Pengiriman batas paling akhir adalah 7 Oktober secara kolektif dari satu korwil. Yang berikutnya ini sudah tentang ANBK Ibu Bapak. Untuk ANBK monggo laksanakan sesuai jadwal.
Terus yang belum punya jaringan memadai, ini masih ada waktu, monggo untuk bisa dipersiapkan. Mungkin nambah apanya, nambah dayanya, nambah bed apanya namanya ya, iya, dan bisa juga mungkin diubah atau bagaimana, monggo. Yang penting ketika digunakan untuk ANBK jaringan bisa lancar. Terus juga ikuti simulasinya dengan baik. Beberapa hari yang lalu saya ke SD Wanayasa 1, Bu Sri pas ke Jatilawang apa ya. Nah, di sana teman-teman proktor itu sedang melakukan simulasi karena mereka simulasi bersama. Nanti kalau sudah paham kan terus dibawa ke sekolah masing-masing untuk simulasi di sekolahnya masing-masing dengan siswanya. Masih ada tahap keduanya untuk simulasinya. Monggo untuk bisa diikuti dengan baik karena itu akan melatih siswa sehingga ketika hari-harinya sudah tidak bingung. Terus juga yang perlu panjenengan latihkan adalah anak coba dilatih cara mengoperasikan laptop. Karena apa Bapak Ibu, tidak semua anak di rumah punya laptop. Mungkin sih ada yang punya orang tuanya, tapi kan berapa persen lah, kan kecil sekali. Sehingga memang di sekolah perlu semua yang yang kelas 5 diusahakan untuk pernah mencoba laptop. Ya, karena pesertanya kemarin kan kita nggak milih, pesertanya diacak dari sana, sehingga pokoknya semua dilatih yang itu untuk persiapan ANBK. Berikutnya Ibu Bapak, PMM. Nah, PMM ini masih dikejar-kejar terus bahwa Banjarnegara itu masih merah membara. Nah, masih merah. Nah, ini monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa memotivasi dan pantau terus guru dalam memanfaatkan PMM. Jangan sampai kita dianggap abai oleh BB, PMP. Ada juga yang menyebutnya LPMP dan sebagainya. Di sana dipantau terus, dirilis terus Banjar itu sudah sampai mana. Dulu kalau nggak salah saya pernah nge-share, mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Kepala lupa, format pantauan PMM. Pernah kan? Namanya misalnya guru si A sudah sampai modul berapa gitu sudah pernah saya share. Nah itu bisa panjenengan gunakan untuk memantau Bapak Ibu guru panjenengan. Nanti yang mewakili tolong disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah ya, Ibu dan Bapak yang mewakili. Terus ini juga dikejar-kejar juga, dorong guru untuk ikut daftar guru penggerak. Monggo Wanayasa masih memprihatinkan, belum ada yang SD. Kalau TK malah sudah ada. TK itu pesantren, TK pesantren ada CPP-nya, gurunya ada satu sini Pak Rohman. Terus yang guru penggeraknya sana mah 2, CPP 1, penggerak 2. Pak Santo sama Pak Hambali. Oh iya, yang baru ke, alhamdulillah. Berarti kita sudah punya jagoan 3. 1 Pak Romani kan tinggal nunggu itu sudah lulus. Nah dan ini ada Pak Hambali dan Mas Santo, alhamdulillah kita punya 3 berarti SD. Nah yang lain Ibu Bapak monggo didorong, mereka jangan patah semangat lah. Wah dulu nggak lulus Pak, misalnya nggak apa-apa, coba terus dan coba terus. Iya. Mungkin itu ya faktor keberuntungan. Pokoknya yang penting disuruh deskripsikan apa ya deskripsikan sebanyak kata yang dikehendaki di sana gitu. Nah, berikutnya Ibu Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang juga. Ya, monggo binarak Pak. Iya. Oh iya Bu, untuk PMM sebenarnya kalau kan ada komunitas Bu, PMM ada komunitas. Nah, sementara untuk komunitas itu yang baru masuk Wanayasa itu baru komunitas PJOK kemarin sudah masuk, kemarin tahap 8. Nah untuk K3S, terus untuk guru kelas perbungkus itu belum ada yang masuk. Terus kemarin juga saya dapat dari Pak Jadi, kemarin saya mungkin Bu karena lupa ya, tapi ada undangan untuk yang pendampingan
adalah pelaporan rapor pendidikan, penggunaan platform rapor pendidikan dan platform sumber daya sekolah. Tapi bisa mengikuti ya Pak? Saya kemarin mengikuti kemarin. Alhamdulillah ya bisa mengikuti ya. Nah, untuk PMM sekarang malah aplikasinya lebih maju lagi, jadi siapa yang skip video itu ketahuan. Jadi nanti kalau buat dilihat full itu baru selesai, nanti ada rapotnya, di sana ada rapotnya. Ini nyekip video berarti nanti kualitasnya yang akan dibuka. kualitasnya itu yang pada saat dapat itu untuk sertifikat atau jadi kalau misalkan kemarin video ditinggal mengerjakan apa saja nggak apa-apa ini untuk PMN dan memang sangat apa ya namanya kita Banjar itu masih merah rapor memang belum semuanya barang di sini mungkin belum semuanya sampai ke 8 monggo berikut caranya kan ditekankan kepada gurunya dan Oke, matur nuwun Pak Aan. Memang betul yang dikatakan Pak Aan Bapak Ibu bahwa seperti tadi saya katakan Banjar di PMM ini masih merah membara dan masih jadi singgungan-singgungan terus ketika di forum-forum masih disinggung-singgung terus karena Banjar masih sangat memprihatinkan sehingga tadi saya katakan monggo Bapak Ibu kepala sekolah untuk ngoprak-oprak gurunya agar jangan sampai kita dianggap abai. Ini juga salah satu tugas dinas karena ini instruksi dari Kemendikbud, jadi wajib dilaksanakan. Nah, tadi Pak Aan bilang untuk komunitas PJOK ini sudah masuk, alhamdulillah berarti kita PJOK-nya sudah masuk. Untuk yang mapel itu kami juga sudah koordinasi dengan Mas Dani Pak Aan untuk menggeliatkan dan memang sih sudah Pak Dani sudah melangkah, hanya mungkin terkendala apa sehingga sampai saat ini belum terdeteksi masuk, tapi sudah diusahakan. Kita juga sudah komunikasi dengan yang gugus sana sehingga beberapa gugus sudah pernah kita kumpulkan ketuanya untuk pembahasan ini. Hanya alhamdulillah PJOK sudah berhasil, yang guru kelas nggak mungkin nunggu waktu ke depan, semoga bisa terakomodir dan diakui. Terus Ibu Bapak tadi juga masalah PMM, oh ya Pak Aan mohon maaf kalau tadi ada surat mungkin yang terlewat ya. Surat banyaknya surat Pak. Kadang tak baca, oh ini mana saya nggak ada, nggak saya ketika nggak ada daripada nambah pusing jenengan. Surat kan banyak banget. Kadang ada yang nggak berkaitan dengan sini kosong ya nggak saya. Tapi kalau ada yang kosong, nggak ada yang isi, biasanya langsung sehari itu saya share, termasuk yang Pak Dani. Hanya ini Pak Aan kelihatan ya kayaknya. Mohon maaf sekali, mungkin terlewatkan. Ya itulah manusia ya. Tapi masih bisa mengikuti kegiatan ya Pak? Masih bisa. Alhamdulillah. Itu kan memang nggak semua kecamatan ikut, cuma 12 dari SD. Oh, Untuk rapor pendidikan sendiri untuk SD termasuk sudah bagus karena sudah sampai 88% yang mundur rapor pendidikan. Yang SMP dan SMA lah masih banyak yang belum karena kendalanya kepala sekolah akunnya pada error. Iya, ada yang memang nggak bisa kepala sekolah membuka akunnya sih. Termasuk SD sih dulu ada yang sulit karena kepala sekolah yang lama pensiun, ada yang mutasi, ada yang Jadi berbagi. Simpar gimana ya? Belum tahu sebentar. Termasuk Bantar sampai hari ini belum bisa buka. Belum bisa. Oh sudah mewakili. Saya nggak bisa. Kaptennya belum. Yang Mas Dian namanya. Oh belum ada jalan keluar. Kalau kaptennya saja bilang nunggu, apa boleh bilang kita ya sisanya menunggu orang kita. Sana nyuruh nunggu berarti kan mungkin ya baru proses, berarti kita tunggu saja. Oke Bapak Ibu, ini sudah. Nah sekarang Bapak Ibu mohon perhatian untuk ini. Intinya di sini sebenarnya 10:21 masih ada waktu ya. Kita sampai ya. Ibu Bapak mohon yang mewakili ini dicatat atau dipoto atau di apa nanti harus disampaikan ke kepala
mewakili karena ini sangat urgent, sangat penting. Ya. Penataan ketenagaan. Yang pertama, bahwa KS harus benar-benar perhatikan dapodik. Ini poin yang sangat penting Bapak Ibu Kepala Sekolah, monggo untuk dapodik benar-benar jenengan perhatikan. Jangan 100% pasrah bongkoan ke operator. Operator itu sifatnya bantu jenengan. Tentang tanggung jawab, kewenangan itu nanti ada di kepala sekolah, sehingga jangan sampai kepala sekolah tidak tahu tentang data di dapodik sekolahnya. Yang kedua, isi dapodik sesuai realita atau apa adanya. Nggak punya perpus ya nggak usah dimasukkan di sana punya perpus. Belum punya ruang kepala sekolah ya nggak usah dimasukkan punya ruang kepala sekolah. Hanya seket-seketan kecil UKS ya nggak usah dimasukkan. Ruang UKS kan harusnya ada ruang tersendiri, ada spesifikasinya. Tidak satu ruang ini terus dikotak-kotak menjadi ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang ibadah, ruang tetek bengek lah. Ya nanti akhirnya dengan nggak akan dapat bantuan ruang apapun ketika di dapodik sudah terisi ada walaupun sekitar. Sehingga ke depan monggo lah untuk pengisian dapodik ini apa adanya saja, realnya. Memang jenengan nggak belum punya ruang guru ya nggak usah ruang guru dimasukkan ada. Ya kalau zaman dulu kan demi akreditasi apa-apa di anak-anaknya, ya apa-apa disebut-sebutnya padahal bukan. Ya nah sekarang eranya data. Segala sesuatunya pemerintah menggelontorkan program bantuan itu lewat dapodik, sehingga dapodik harus benar-benar akurat apa adanya. Ya, keakuratan jumlah siswa juga harus. Cut off-nya kan 31 Agustus, sehingga setelah itu data sudah nggak berubah. Untuk dasar penerimaan BOS kan cut off yang itu 31 Agustus. Ketika saat itu jenengan jumlah siswanya 200, padahal sekarang 250, ya tetap salur BOS-nya hanya 200 uang yang dijadikan pedoman sebelum maka ke depan monggo sebelum 31 Agustus yang akan datang besok benar-benar untuk data siswa diakuratkan. Eman-eman kan misalnya ada 10 siswa saja nggak terima BOS kan 10 kali 900 eman-eman kan sudah banyak 9 juta. Untuk jumlah siswa itu kendalanya ada di mutasi siswa antar provinsi. Saya itu ada 3 yang mutasi ke SD sekitar itu dari Kalimantan. Coba kira-kira dari Bunte itu, ya dia sudah masuk, tapi di sana nomornya nggak mau melepas dulu. Nah, itu kendalanya di hampir 1 tahun ini, istilahnya bingungan juga. Nah itu kadang kalau yang nggak fair gitu kan akhirnya merugikan tempat baru yang dituju ya. Makanya ketika dengan TK dengan PAUD sudah kerjasama yang baik. Ketika masuk kelas 1 kerjasama monggo untuk PAUD bisa melepaskan dan memasukkan di dapodiknya SD karena PAUD juga ada dapodik ya. Nah kalau yang antar provinsi memang terkadang kalau ada yang kendala seperti itu kita memang agak kesulitan. Paling ya komunikasi terus dengan yang pertama HP-nya aktif, paspornya HP-nya aktif. Tapi setelah anaknya lari ke sini, HP-nya dimatikan ganti nomor, sehingga tidak bisa dilacak lagi. Itu kendalanya situ. 3 saya Bu dari Kalimantan ini. Berarti selalu ya terima gitu. Iya, padahal dia sudah ada di situ. Kendalanya di situ. Ya, ini mungkin Nah itu sekaligus saya tanya Bu. Itu saya berpedoman pada otentiknya, apakah saya harus berpedoman pada kenyataan di lapangan? Kalau kenyataan di lapangan jelas tambah 3 kan lumayan ya Bu, tapi dari data tidak penting kalau kan
kita harus kehilangan 3. Ya, oke. Ya, yang penting kita sudah berusaha memasukkan data sesuai realitanya, ya. Kalau ada kasus-kasus khusus seperti itu kan di luar di luar kehendak kita atau di luar kemampuan kita. Paling ke depan kalau memang sana ada unsur kesadaran, mungkin lewat wali murid yang dulu mindah di situ minta lagi di sana data kepala sekolahnya atau mungkin yang bisa dihubungi dari pihak sana, mungkin bisa secara kekeluargaan untuk disampaikan. Karena kan merugikan siswa itu juga sih. Sehingga nanti di dalam putih muncul NIS-nya ganda. Itu. Oke. Ada? Nomor saya di blog sama operator yang dari Jambi itu kan ada yang tidak Jambi. Saya di blog saya pakai HP lain, pakai nomor lain dibelain ternyata itu. Oh iya. Katanya saya nangkep kepala sekolah ini. Oh berarti tidak hanya satu ya kasusnya. Oke, kalau ada kasus demikian coba pas operator dengan agak slow, pas ke kabupaten langsung konfirmasi dengan operator kabupaten. Mas, ya, bukan bisa ya. Ya, kabupaten kan nggak punya solusi sehingga tidak bisa menyelesaikan. Iya, terdapatnya bisa masuk kalau kita sikap dokter lagi, ini ya double. Oke. Nah, otomatis kan ini kan bagian double. 2 SD dan Oke, demikian ya Pak Joko. Sekarang seperti itu. Terus yang berikutnya, bantuan saat ini juga berdasarkan data di Dapodik. Sehingga saat ini yang manual soal sudah nggak dihitung, kecuali aspirasi ya Bu. Aspirasi lah kita masih bisa datang-datang soal untuk minta dan sebagainya itu masih. Tapi kalau yang dari pemerintah pusat itu berdasarkan data di Dapodik. Yang berikutnya ini yang sangat penting Ibu Bapak, nomor 5. Nomor 5 ini sangat penting, monggo yang mewakili nanti disampaikan ke Pak KS-nya ya. Jangan sampai ada tenaga guru atau PTK yang tidak dapat formasi di Dapodik. Ini catatan dulu yang lebih itu Jatilawang 2 dan Swida. Yang lain mungkin ada hanya diam-diam sehingga tidak terdeteksi di sini. Monggo untuk bisa dipikirkan kembali nomor 5 ini. Ini sudah ada semua loh kepalanya, termasuk yang terwakili. Saya sudah sampaikan deh. Suatu saat kalau ada kasus yang dengan nggak memperhatikan atau mengabaikan ini, berarti gugur kewajiban saya. Jadi jangan sampai ada tenaga guru atau PTK yang tidak dapat formasi. Artinya apa? Yang dihitung itu dari PNS-nya Bapak Ibu. Misalnya dengan guru kelas punya kelas 6, PNS-nya sudah 4, berarti kekurangan tinggal 2. Kok jenengan punya 3, berarti yang 1 nggak akan terakomodir di Dapodik. Gimana Ibu? Kayaknya pengen banget. Saya pengen sekali. Kelebihan guru itu memang yang bersangkutan mulai dari tahun ajaran baru itu sudah tidak masuk dan itu juga tidak ada keterangan apapun lah. Cuma dulu awal tahun ajaran baru itu izinnya saya belum bisa bilang itu toh, sampai ada kegiatan KKD, ada kegiatan apa itu tetap saya beritahu dengan tindak karena masih di Jatilawang 2, tapi ternyata tidak. Setelah saya panggil dengan surat resmi katanya dengan berbagai macam itu ya katanya saya sampai gini Bu, ayo Mbak karena kita datang saya siap ngatur hubungan mau kemana pun saya tak konsultasi dulu curhat dulu. Jawabnya gini, yang jelas tidak konsultasi dengan orang pasar. Jadi jawabnya seperti itu. Tak eling-eling itu. Sekarang nah makanya mulai tahun ajaran baru yang bersangkutan sudah tidak masuk sehingga untuk absensi apa kan teman-teman tidak
yang bersangkutan sudah tidak hadir ke SD dan tidak ada alasan apapun yang disampaikan secara resmi lah kepada kepala sekolah ataupun mungkin tidak sesama guru tidak ada. Itu saja. Oke. Ya, terima kasih. Ini ada kasus di Jatilawan juga Bapak Ibu. Bayangkan andai kata ini jadi anak buah jenengan, guru jenengan 3 bulan tidak masuk tanpa keterangan berturut-turut, apa tindakan panjenengan? Pagi ini terus. Nah, itu kan jenengan sudah memberi peringatan lewat panggilan surat itu. Ya, surat itu mohon untuk bisa disimpan, diarsipkan, barangkali suatu saat ada yang menggugat dengan punya data itu. Terus kalau PNS saja berapa hari tidak masuk dipecat Bapak Ibu? 2 bulan. Tanpa keterangan. Akumulasi 1 tahun 48 hari. Iya, sekitar 48 itu PNS sudah diberhentikan tanpa apalagi itu GB sudah 3 bulan dan berarti 90 harian lah sekitar nah itu kembali ke wewenang jenengan lah. Itu akhirnya menjadi wewenang kepala sekolah. Kepala sekolah itu berwenang mau memberhentikan BB, mau mengangkat BB, itu wewenang kepala sekolah. Termasuk memasukkan di Dapodik saja kan kebutuhan kepala sekolah. Sehingga ketika kok ada yang bersangkutan datang ke Pak Yadi minta dimasukkan Dapodik, ke Pak Yadi mesti ditolak. Saya butuh di sekolah, bukan yang bersangkutan. Tapi kalau yang datang kepala sekolah kan berarti memang sekolah tersebut membutuhkan, karena memang tenaga BB itu ada di sekolah karena dibutuhkan oleh sekolah. Kalau nggak dibutuhkan dan jenengan hentikan nggak masalah, itu wewenang panjenengan. Karena kalau nggak dapat hormat, itu hormat itu malah nanti merugikan bersama, mesake yang lain bisa kena imbasnya. Makanya formasi ini menjadi wajib ketika jenengan menerima BB gitu. Ibu gimana? Aduh, aku tahu saya sih itu Bu, untuk Dapodiknya itu kan bukan untuk mengeluarkan tenaga BB dari Dapodik, kan bukan memang sekolah gitu. Maksudnya tak kepaan sih gitu, tak kepaan. Kan bukan orang sekolah, jadi ini itu yang di Dapodik itu yang bersangkutan warnanya kuning. Oke, semoga ada sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tenaga BB yang berada di Putri dan lainnya dan mungkin yang lainnya ada bukan ada. Ini karena yang bersangkutan ini sudah agak lama, sekitar 3 bulan tidak berangkat ke sekolah. Itu kalau menurut saya, ini menurut saya ya, karena juga tidak ada keterangan sama sekali, sudah dikurasi juga tidak ada ya Bu. Tidak respon. Ya tidak datang ke sekolah. Itu sebenarnya tinggal kepala sekolah sendiri juga. Itu ketegasan dari kepala sekolah disuruh membuat surat mau mengundurkan diri atau bagaimana, tapi secara tertulis. Nah, kalau tidak mau, ya membuatnya dirembuk bareng antara yang BB dengan kepala sekolah, ketemu bareng berhadapan. Nah itu disuruh untuk membuat surat pernyataan mau terus atau mau berhenti. Kalau mau berhenti, ya diminta tanda tangan di bintang di atas putih tersebut, surat pernyataan tersebut. Jadi intinya kepala sekolah juga tidak salah kalau seandainya melakukan tindakan seperti itu, biar tidak terjadi kepanjangan. Oke, terima kasih Pak Dar. Ya, ini ada masukan juga Bu Tri. Memang yo idealnya seperti itu. Segala sesuatu kita harus ada bukti, bukti fisiknya. Jenengan sudah menyurati, suratnya ada. Terus, nah ketika jenengan musyawarah, mungkin hasil musyawarahnya juga
juga sudah terdeskripsikan dan juga tadi pernyataan ditegaskan tadi nggak mau tidak mau membuat malah istilahnya seperti ini dengan operatornya, kalau memang saya ngangel-ngeli di SD ya dikeluarkan saja. Untuk di Dapodik, kalau hitungannya kalau salah itu memang kalau mengeluarkan kan sekarang harus dapat operator kita kepala sekolah nggak bisa mengeluarkan memasukkan. Jadi dibuatkan saja, kalau dia mau nggak mau membuat nanti didaftarkan, tinggal tanda tangan terus dibawa ke Banjar udah. Tapi kalau itu kan nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau nggak mau tanda tangan Ya, kita pikiran yang bersangkutan karena memang untuk pihak sekolah itu kan tidak bisa mengeluarkan dari audit. Nah itu mungkin nantinya seperti itu mungkin Bu. oh itu hanya mungkin ya tidak sebar Terima kasih. Akhirnya saya juga berbicara. Kalau kasusnya seperti Putri, itu juga kita harus melakukan sesuatu yang sesuai prosedur. Prosedur yang pertama tidak boleh langsung membuat surat pernyataan. Pemerintah membuat surat pernyataan, tapi diurut. Satu Putri membuat surat pernyataan tidak puas. Kedua, Putri membuat teguran lisan. Ingat teguran lisan bentuknya tertulis, walaupun namanya teguran lisan. Baru yang kedua sampai 3 kali. Nah setelah itu baru boleh melakukan hal yang seperti Putri katakan apa meminta surat pernyataan mengabulkan diri apa, tapi kali Putri sudah prosedur dari pertama sudah dilalui dari pernyataan tidak puas apa teguran lisan yang sudah kalau menurut aturan Oke, makasih Pak Idam ya mengingatkan kita semua kembali ya. Dulu sudah saya singgung memang Putri ketika di Jatilawang, memang idealnya itu harus ada tahap-tahapannya. Paling nggak 1 tahapan itu 3 kali kesempatan. Walaupun lisan tetapi ditulis. Bahkan saya menyarankan kalau perlu panjenengan manggil itu ada fotonya, ada rekamannya, ada apa. Jadi ketika panjenengan punya bukti yang otentik. Lisan tapi ditulis 1 kali enggak bisa 2 kali, kok masih aja 3 kali. Setelah itu kok tetap nggak ada, baru dengan teguran tertulis. Tertulis juga idealnya tahapnya 3 kali. Setelah itu kok tetap nggak anu, nggih. Nah sekolah untuk mengadakan tindakan terhadap yang memang prosedurnya agak-agak ribet Putri, tapi memang kalau pengen aman ya seperti itu ada tahap-tahapannya. Teguran lisan, teguran tertulis, dan nanti akhirnya pernyataan tidak puas dari kepala sekolah mungkin di BAP dan sebagainya. Akhirnya terakhir gitu, oke? Cukup. Ya, ini juga tidak salah dapatkan juga ini. Oh iya. Tuan Sewu, saya mau minta pendapat dari teman-teman juga, dari Korwil juga. Saya kasusnya berbeda, Bu. Saya punya guru 1 yang kemarin program pemerintah untuk PPG Prajabatan Wiata Bakti. Kasusnya betul ya, rumit. Akhirnya dia diterima, Bu, lulus, ya. Tapi dia minta dalam arti cuti dalam 1 tahun karena PPG-nya 2 semester. Ya. Maka dari itu saya sebagai kepala sekolah juga bingung, Bu. Yang namanya tapi kalau tidak masuk saja 48 hari juga enggak. Maka dari itu langkah saya supaya saya tidak terjadi seperti kasus di Kasubar, saya harus bagaimana supaya saya juga aman. Ya, wong cutinya kok setahun dan mungkin SD di kita mungkin salah satunya ada. Nah,
Nah itu saya mohon bimbingan dari dan pendapat dari teman-teman. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Ada yang ingin berpendapat sebelum saya berpendapat? Oke, Pak Joko, Ya. aturan yang 43 hari secara kumulatif bukan terus ya. 43 hari secara kumulatif tidak masuk di persatu itu tanpa keterangan. Ya. Kalau kasus di Pak Joko, saya ini tahu orangnya, tapi tidak usah lihat sebut namanya. Ya. Itu berarti dengan keterangan. Ya, dulu aja. Berarti ada keterangan dinas luar lah, tidak PNS, tapi kan bukan PNS. Berarti berbeda dengan tidak ada keterangan. Atau satu orang berarti itu ada keterangan. oh ya, monggo ditulis. Kalau untuk PPG yang prajabatan itu kan memang berarti kan orangnya belum masuk dapodik. Iya, Ya. Kalau yang saya dengar dari teman-teman yang di wilayah Banjar itu bisa mengundurkan diri. Karena prajabatan pasti nggak ada kalau Banjar kan memang ada surat dari kepala sekolah, tapi kalau Prajab itu memang harus mengundurkan diri. Oh, ya. Ya. Oke. Kalau Prajabatan itu masuk dapodik. Ya. Kalau udah masuk dapodik itu Banjar. Ada yang lain? Sebelum kita tadi sudah? Oke. Satu. Oke. Kalau surat pengunduran diri, kalau nanti sudah selesai 1 tahun, dia justru kembali ke SD bagaimana? Makanya terserah jenengan. Itu terserah jenengan yang mau diterima tidaknya kan ketika kembali itu sudah mengambil jenengan kalau PJS Pak Joko apa tadi kelihatannya tadi juga sudah dibuat seperti itu karena ini kan belum masuk dapodik sebenarnya ini simpel sekali karena belum masuk dapodik maka segala sesuatunya terserah kepala sekolah terserah keberanian dengan karena belum masuk dapodiknya masuk dapodik lah kita memang konsultasi ke kabupaten baiknya bagaimana karena ini belum itu mas enak banget terserah dengan Pak dengan dukungan atau tidak dengan puas atau tidak itu kewenangan kepala sekolah karena belum masuk dapodik apalagi nek dengan tenaga dewe turah kan sisa dengan bisa malah beneran kan yang terakhir nah ini yang ada kaitannya dari Pak Joko dan yang lain WB yang tidak ada formasi di sekolahnya dimungkinkan saat daftar P3K lemben dan lolos akan menjadi gagal karena setelah di cross check di dapodik sekolah asal tidak punya formasi ini harus digarisbawahi. Ini kemarin disampaikan Pak Jadi kami rapat itu sampai asal saja masih berbahasa saya. Ini makanya mulai hari ini monggo Bapak Ibu kepala sekolah yang punya WB turah tidak dapat jam segera mumpung masih dibuka pintu maaf dari kabupaten untuk dicarikan tempat WB lain yang masih ada jamnya. Jangan beralasan bahwa kalau kepala sekolah yang dituju nggak mau atau jauh mesaknya dari rumahnya. Justru mesaknya lemben ketika saya ingin jenengan pertahankan lemben daftar dilalai ke toko nilainya dhuwur, tapi di kelas di dapodik dia tidak punya jam maka digagalkan kelolosannya. Ini Pak Jadi yang dikom. Nanti kalau tidak percaya lihat YouTube saya kebetulan saya rekam karena hal penting kaitannya dengan pendidikannya Pak Kam. Nah, maka mulai hari ini nek jenengan
Monggo dipikirkan masa-masa yang punya sekolah lebih gurunya daripada saat ini kotornya saya menjadi menjerumuskan mereka membet dilarai dapat P3 kalau lolos diprotek di sekolah asalnya biar ternyata itu jam akhirnya dianulir kan malah misalnya balik mending sekarang atau mungkin agak nggak ada honornya atau apa resiko nggak apa kalau mereka mau menjaga. Nih, ini untuk bisa yang mewakili ini tolong disampaikan ke kepala sekolahnya ini sangat penting ya ini karena inti hari ini adalah ini untuk saya ini menyampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah agar benar-benar memperhatikan ketenagaan yang ada di sekolah dirinya karena yang tahu persis lebih tidaknya itu jenengan karena ketika kita datang ada yang tidak jujur artinya gane turah tidak bilang lebih dengan alasan ini sesuk sedelomane ada yang pensiun nek tak laporke lebih bukan dijipok nembel sekolah kene jadi kurang ada yang begitu mungkin pertimbangannya. Nah sekarang nggak usah mikir itu mending kurang dengan agak kosong setitik ning semua sukses daripada turah-turah ning ono sing ngandut mungkin salah-salah itu akan menemui masalah besar di kemudian hari karena terdeteksi sih tidak boleh dan dapat begitu nggak punya belas kasihan nek memang di sana nggak ada kembali ketawa P3 lolos tetap terbuka karena di tempat asal dulu nggak punya dan nggak punya formasi gitu. Ini untuk yang super penting bagi saya perlu saya sampaikan karena ini kaitannya dengan nasib BB kasihan kalau mereka sampai kemudian mengalami hal seperti ini prediksi Pak Jadi dan Pak Yadi suatu saat BB mau begini Pak Joko katanya sehingga jangan sampai kita punya guru pinter ketompol ternyata dianulir oleh sistem karena nggak punya formasi. Bapak ini yang saya hormati ini ya sebentar lagi ya. Nah BB mutasi BB cukup antar kepala sekolah di Dapodik akan dibantu oleh kabupaten nanti sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya untuk pemahaman kita bersama pendataan di kita yang BB non ASN itu sementara mohon maaf 2 belum bisa terakomodir kita gagal untuk 2. Yang satu itu putranya Pak Susilowarto karena pindahan belum 1 tahun mutasi PKBM pindah ke SD Padansari 1 nggih Pak Peri nggih. Mohon maaf Pak Peri memang sistem nggak bisa karena tapi alhamdulillah Pak Susilowarto sudah menyadari hal ini artinya bisa menerima. Nah yang belum saya juga agak-agak ngeles itu justru yang saya Pak Gubernur itu Pak Idris orangnya sergap, hakim, tapi ternyata ketika di sistem itu lebih dari 5. Kemarin sudah saya komunikasikan Pak Yadi nggak bisa bilang Pak nggak bisa Mbak kalau usia lah biar usia sulit banget sih maksudnya kan nggak bisa jadi kayak usia mau ijazah apa kan sudah ada tanda lain nggak bisa. Nah ya kami juga sedang prihatin juga sedang bingung mau apa artinya kan sebenarnya kemanusiaan kita kasihan banget angkatannya Budiah PGA nih ya tapi karena ini sistem sih ya sistem memang ketika itu langsung ditolak dari karena begini itu kalau kemarin yang SK apa ya SK komite itu masih agak tertolong dengan adanya SK kepala sekolah penugasan itu bisa tertolong walaupun tadi saya katakan sampai ada yang bule-bule nangis di depan saya nangis di kabupaten nangis dan alhamdulillah kepala sekolahnya yang ini mau berhasil sih ada tilasnya ada apa ya tapi yang ini kami juga ada kasih tapi gimana ya kita di luar kemampuan kuantitasi ketika sistem usianya ini untuk pemahaman kita bersama ya artinya karena kita satu keluarga supaya mengerti kondisi di kita kondisi itu ya. Nah terus P3K tahun 2022 rencananya ada pengadaan tapi secara detailnya belum banyak disarankan untuk bisa mempelajari ini kalau yang ingin
tahu detail tentang itu, Permendikbud nomor 20 tahun 2020. Nanti kalau saya punya tak share lah ini. Terus Permendikbud nomor 349 P/2022 jenis pelaksanaan P3K. Nah, hanya penilaiannya agak beda ke depan katanya Pak Yadi kemarin cerita. Ke depan itu yang sudah masuk PG, apa PG? Passing grade itu akan berbeda. Sistemnya katanya modelnya itu observasi. Jadi pengawas menugaskan kepala sekolah, misalnya nih Pak Heri ada, saya tugaskan Pak Heri untuk melakukan observasi ke guru Ayu misalnya. Nah Pak Heri bisa menugaskan ke guru senior yang ada di sana untuk observasi itu, seperti itu katanya. Nah walaupun yang sudah masuk passing grade ini mohon untuk diingatkan Bapak Ibu untuk memantau terus perkembangan ini, karena di sana ada pintu masuknya itu pakai akun. Jangan-jangan mereka yuk kepenak passing grade sedangkan tubuh bukan malah kehilangan pintu masuk. Harus tetap diikuti informasi dan perkembangan terus tentang P3K. Jangan sampai mereka ketinggalan info harusnya masuk malah tidak masuk, karena tetap harus menjalani proses-proses yang berlangsung. Monggo yang punya guru-guru masuk passing grade untuk tetap diingatkan pantau terus informasi tentang P3K. Tidak otomatis passing grade mendadak, tidak, harus ada proses-prosesnya. Nah, terakhir SKP tahun 2021 yang belum harus segera. Dulu kan dibatasi sampai Juli, ini ada pemaafan tapi harus segera. Jangan sampai 2021 nggak punya pejabatnya sudah mau pensiun, Pak Kami itu sebentar lagi pensiun. Yang lain juga sudah pada pindah kan? Pindah dan sebagainya. P3K yang mau kredit, P3K mau Bapak Ibu untuk diingatkan, ini bukan angka kredit loh, kredit utang maksudnya. Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengingatkan, jangan sampailah mereka P3K ternyata langsung kredit kabeh. Nah podo wae ra topo jadi nanti kinerjanya juga akan berkurang, karena di lapangan membuktikan yang tidak gajian itu biasanya kinerjanya beda dengan yang gajian penuh, karena masih ada semangat. Nek P3K langsung kabeh utang, podo karo biyen. Kan enggak ada angan-angan untuk bekerja lebih baik lagi. Ini himbauan dari Pak Kabis, monggo untuk mengingatkan agar P3K jangan langsung entek utang. Utang ya sedikit wae lah supaya masih ada sisa untuk hidupnya itu bisa transportasi dan sebagainya. Terus ingatkan guru atau PTK yang ada di sekolah untuk jangan. Nah ini saya ada apa ya, kayaknya warnanya seada nih ya. Monggo Bapak Ibu kepala sekolah untuk tega atau menyampaikan ini ya. Nah, kalau perlu ini saya rekam mengapa, karena ini kewajiban saya, sudah saya sampaikan. Kemudian ono sing protes, saya punya rekamannya. Karena ini gawat yang ini. Jangan sampai ada guru atau keluarga dekat guru yang ikut dalam pengadaan sitlah. Nah, peringatan keras dari Pak Heli kemarin juga, setiap ketemu Pak Heli itu juga membahas tentang itu. Nah, karena apa? Kalau yang kesalahan administrasi itu agak-agak bisa dimaafkan, tapi kalau sampai terlibat di sitlah ini tidak bisa dimaafkan, kata Pak Heli. Bisa dicermati ya, barangkali di tempat dengan ada semoga diingatkan dengan baik-baik. Maksudnya ini sistem kebaikan yang bersangkutan. Semoga sih di Wanayasa nggak ada ya, nggak ada. Yang ini? Bu, maksudnya ini gimana sih mas? Jelaskan. Maksudnya keluarga dekat. Ya, ada ya. Kemarin juga di kabupaten itu ada bulan ini Pak. Malah ada misalnya suaminya boleh juga itu kan keluarga dekat. Misalnya jenengan kan PNS, bagaimana jenengan kan mengelola sitlah, kan ada kasus ibu bendahara. Bos, suaminya disuruh ngelola atau anaknya mengelola sitlah, terus becaranya menopono baik, itu juga terdeteksi oleh aparat. Berarti kayak gini Bu, maksudnya kalau kayak gini, kalau memang dia
dari dulu usahanya seperti itu, dia punya usaha seperti itu, apakah itu akan menjadi suatu temuan? Kalau dia punya memang bentuk wujudnya, punya toko, punya apa-apa, nanti dia jadi temuan. Karena dia dulu sebelum sifat dia usahanya udah seperti itu lah. Kenapa? Gimana? Bisa misalnya itu di luar guys, karena di luar konteks ini. Konteks ini sih Pak Heri mengingatkan, jangan sampai ada PTK, bahkan BB saja nggak boleh ketika Pak Heri bilang itu bermain-main di sebelah situ. Ya, saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Heri. Nah kalau ada kasus yang sudah itu, memang sudah bisa begitu. Nah saya paham. Kan seperti ini lah. Kalau misalnya kepala sekolah satu laporan itu jangan sampai satu laporan SPJ itu cuma satu rekanan siplah, kan seperti itu. Usahakan berapa rekanan lah kayak gitu mungkin. Ya monggo pengalaman dunia. Tapi yang jelas Pak Heri intinya kan anu tiba-tiba jadi supaya aman yang dulu PNS mau PBB jangan terlibat dalam Mas Ari kan ada cek. masih ada 3 poin Bapak Ibu yang ini KS jangan sampai disetir oleh operator. Pastikan bahwa data yang ada di Dapodik dipahami KS. Karena ada kasus operator yang bisa menghalangi tunjangan di bawah. Operator itu bisa menghalangi tunjangan TPG kepala sekolahnya. TPG kepala sekolahnya enggak cair gara-gara oleh operator tidak dimasukkan itu tunjangannya. Terus ada dia cerita ternyata apa? Ternyata operatornya mau pinjam uang ke kepala sekolahnya nggak diberi. Kan kepala sekolahnya ya. Terakhir, hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober semua sekolah dihimbau besok untuk melakukan upacara. Padahal di kecamatan ada undangan lainnya, akhirnya kami sikapi besok yang kecamatan yang tidak Bu Mar dan Pak Roson. Karena kepala sekolahnya kan di sekolah masing-masing. Nanti kalau di komplek kecamatan saya tak bilang ini kepala sekolahnya ada upacara di sekolah. Tapi jangan sampai loh, jangan kalau upacara di kecamatan juga tidak upacara di sekolah. Terus anu Bu, ketentuan pakaiannya pakai apa? itu Iya, di surat saya ada tidak? pakai baju batik. Yang besok Bu, yang besok. Untuk anak-anak dan gurunya. Kalau kecamatan itu menentukan pakaiannya kayak gini. Kecamatan menentukan pakaiannya kayak gini. Kecuali Kapolres dan Kapolsek nggak pakai kebesaran itu. Tapi kalau yang lain yang kades, terus kita kadang-kadang misalnya Muhammad dan sebagainya pakainya kayak gini. Iya. Untuk hari Senin. Besok. Yang besok upacara itu. Nah, misalnya Pak Jenengan pengen korpi, koyo ya ora apa-apa lah. Ya, penting jenengan ya. Sing penting jangan protek lah, karena upacara kan pakai resmi. Ya kalau enggak keki ya mungkin. Apa anu Bu, kita sepakati saja. Iya, Hari Sabtu monggo Bu pakai kaki semua gurunya, terus siswanya pakai pramuka atau besok kan pramuka Mas, pakai merah putih atau pramuka. Oke. Kalau kita mengacu ke kecamatan saja bagaimana Bapak Ibu? Kecamatan itu upacaranya pakai keki. Apa mau? Oh ya, ya udah ada sudah diumumkan ya Pak. Oke, berarti pakai korpi saja nggak apa? Gurunya, siswanya Sabtu pakai pramuka. mau yang sudah diumumkan apa? Pramuka. Untuk korpri yang punya kan cuma ASN.
juga berbeda lagi. Oh ya, Keki saja. Kebanyakan Yang diumumkan di dalam nggak apa-apa, Bang. Kan belum lah. Iya. saya keki saja. Ya, apa supaya ada masukan yang bebek nggak punya komplikasi apa? Yang keki mau. Keki saja. Oke, keki saja. Sesuainya mau pramuka apa merah putih? Pramuka. Ini aja. Itu aja. Keki dan pramuka. Kalau besok tetap ada yang audio pacaran lah, tapi kesepakatan kita adalah keki yang sedang jumbelnya istimewa lah, monggo Izin enggak saya kemungkinan insya Allah kalau di Bali Sama juga besok tak dampingi yang jumbelnya sehingga yang kecamatan tak panggilkan di jam berapa? Acara jam 8. Setengah 7 lah, jadi insya Allah langsung di aja, kanan dia Di SD sekarang nanti SD. Oke, upacara bisa diterima ya? Oke, terakhir banget, hari batik itu harunya tanggal 2, pas tanggal 2 itu hari Minggu, maka kemarin Pak Jadi nanti kok untuk pakai batiknya diundur hari Senin, berarti Senin besok anak-anak jadi suruh pakai batik. Sebenarnya juga guru anak-anak ya. Jadinya bisa foto-foto upload juga saya pakai batik mana yang tidak mana. Oke, termasuk upacara untuk bisa didokumentasikan minimal foto lah kan kenonggo pedoman. Oh ini melaksanakan tidak. Demikian Bapak Ibu sudah ada yang antri di samping saya. Mohon maaf sekali ini karena tadi ada diskusi agak melebar waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sekitar 5 menit lebih sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Fadil Camdipora Kecamatan Wanayasa, Ibu Waijem SPD MN. Yang saya hormati Bu Maria SPD selaku PNF Kecamatan Wanayasa, Bapak Ibu Kepala Sekolah serta yang mewakilinya yang saya hormati. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan pelaksanaan konferensi pada siang hari, pagi menjelang siang hari ini. Ini nanti setelah acara ini dimohon pada Bapak Ibu semua untuk berkenan mampir di rumah makan Heni karena sejak tadi kayaknya kok istilah dodok pucet. Nah, dan informasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Warni lewat WA. Jadi mohon maaf untuk hari ini tidak ada medangan di sini. Itu mohon maaf sekali. Yang berikutnya tadi saya sampai di sini itu langsung goyok-goyok oleh Bu Warni. Sampai di ruangan belum masuk aja udah Pak penting banget. Saya kira mau kasih uang yang besarnya sekitar 5 juta atau gimana. Kok ternyata Bu Warni bilang ke saya, Pak, ini saya jadi bendahara itu sudah lama dan minta diregenerasi seperti itu. Kayaknya nular Bu kemarin Pak Misalnya itu orang menular itu penunjukan diri Pak Misalnya sebagai waran ini nular di negara juga. Sebetulnya sebelum Pak Misalnya dan Bu Warni itu saya dulu juga sudah mau mundur. Saya sudah ngomongin Bu Wawil sama Bu Maria. Ini saya menyatakan jadi K3S sudah mau mundur Pak Misalnya. Jadwalnya disek saya mau mundurnya. Tapi berhubung Bu Korwil dan Bu Maria belum boleh karena Pak Saringat yang lama di sini sudah pensiun, terus saya juga pemain lama di sini mau barengan dengan Pak Saringat, saya belum diperbolehkan. Tapi seandainya nanti teman-teman menghendaki saya mundur, saya siap. Terus ini intinya Bu Warni ini minta mundur, ya nanti kapan-kapan terus bisa kita bareng ini berhubung hari Jumat. Kita setuju atau tidak buat mundur? Setuju. Ini alasannya
Sebetulnya Bu Warni menyampaikan ke saya itu sudah 5 bulan yang lalu saat Bu Warni jatuh mau ke kantor Korwil. Itu jatuh, terus tak pakai ini anu wae mundur wae gak apa-apa. Kayak gitu. Ini ya jatuh terus mundur. Malah bukan kok tiba maning. Oh iya. Tiba maning. Jawabannya tidak, tapi intinya Bu Warni karena sudah lama minta direkomendasi. Itu. Ini normal ya Bu? Normal, baik. Kolesterol Sehat-sehat loh. Bu Warni masih muda. Tapi belum saat ini Bu. Nanti masih kita pertimbangkan dengan teman-teman semuanya ya. Jadi ditenangkan dulu, jangan nuruti. Itu yang kedua, yang ketiga terkait dengan sebentar lagi bulan November. Bulan November di tanggal 25 itu ada Hari Guru Nasional dan peringatan Hari PGRI. Ini saya tawarkan sebelum saya melangkah lebih jauh, saya nanti mengundang kepala sekolah baik PAUD, TK, TK PAUD, MI, SMP, MTS, dan SMK. Ini untuk mumpung kita ketemu untuk kegiatan dalam rangka HUT PGRI, kita masih perlu melaksanakan kegiatan olahraga seperti tahun lalu apa tidak? Setuju tidak kalau kita laksanakan? Setuju. Jawab yang kompak. Setuju? Setuju ya, terima kasih. Setuju, tapi dengan catatan Pak. Catatannya nanti aja Pak Joko, ini saya mintanya setuju tidak dulu. Ini nanti kita lanjutkan. Kalau mau saat kita pas rapat itu ada guru, ada perwakilan dari TK PAUD, ada perwakilan dari MI, ada perwakilan dari SMP, MTS, dan SMK. Kita bahas dulu. Intinya saya minta persetujuan dulu. Yang tujuh nanti di minggu ini saya akan segera mengadakan rapat yang melibatkan kepala kelas sekolah yang saya sebutkan tadi. Dan kemarin saya juga sudah menghubungi dari perwakilan MI karena MI tahun yang lalu tidak kita libatkan. Itu MI kelihatannya sangat ingin ikut untuk tahun yang akan datang itu untuk November tahun ini. Jadi nanti kita kemungkinan akan tambah dari peserta guru dari MI. Ini kegiatannya kegiatan guru bukan kegiatan silang ya. Jadi melibatkan guru yang ada di Kecamatan Wanayasa. Terus yang berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan semua terkait dengan kemarin iuran dokter kecil yang Rp1.000 per siswa dan dokter kecil itu 1.000. Dokter kecil 1.000, terus dilanjut dengan Jubara ini 2.000. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada 3S karena saya yang ikut rapat di kecamatan saat itu. Semoga untuk yang Jubara yang belum tor untuk segera tor karena pelaksanaan Jubara itu tinggal besok pagi mau berangkat dan ketemu Saknu. Terus gimana? Untuk pelaksanaan itu Sabtu Minggu Jubaranya. Jadi yang belum kami minta untuk segera setor, yang sudah kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah panjenengan semuanya dan tambah rezeki yang banyak. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Ya. Informasi berkaitan dengan festival lomba dimantapkan supaya ikut semua tahu. Oke. Terkait dengan lomba FTBI, Festival Turas Bahasa Ibu, kami mengharapkan untuk tanggal 6 ini di Kecamatan Wanayasa itu akan dilaksanakan tanggal 6 Oktober. Maka dari itu saya selaku 3S meminta kepada teman-teman kepala sekolah semuanya untuk berpartisipasi ikut serta semuanya SD mengirim karena di situ siswanya diperbolehkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi tidak ada alasan gue tekan kelas 4 atau kelas 3, tidak ada alasan seperti itu. Jadi kami mengharapkan untuk berpartisipasi semuanya
sehingga kegiatannya nanti tambah baik, tambah regem. Terus terkait dengan iuran siswa guru, kita singgung sekalian, saya singgung sekalian, bagi SD yang belum sampai saat ini kok masih belum isi iurannya, belum store, ya monggo untuk segera setor ke Bu Iin karena kegiatan siswa dan guru, khususnya kegiatan siswa baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan saat ini sudah mulai on lagi. Maka diharapkan bagi yang belum menyetorkan iurannya untuk segera dipikirkan dan menyetorkannya, karena kemungkinan nanti kalau ada yang AL, saya juga akan melakukan tindakan mengumpulkan seperti tahun yang 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kepala sekolah dengan bendahara. Tapi yang mafsi tingkat kabupaten. Mana? Mafsi tingkat kabupaten. Ya. Untuk mafsi tingkat di tingkat kabupaten, saya sampaikan juga terkait dengan lomba FTBI tadi di kecamatan dilaksanakan tanggal 6, tempat di SD 1 Wanayasa ya, untuk FTBI. Terus di kabupaten nanti tanggal 19 Oktober untuk FTBI di kabupaten tanggal 19 Oktober. Terus untuk maksi itu karena di kecamatan Wanayasa itu tunjukkan, maka dari itu monggo yang merasa sudah ditunjuk, sudah mendapat kepercayaan dari teman-teman guru pengurus KKBPI untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga nanti di tingkat kabupaten itu dapat tampil maksimal, syukur-syukur membawa hasil yang baik, karena akhir-akhir ini setiap kecamatan Wanayasa mengikuti kegiatan lomba di tingkat kabupaten. Alhamdulillah kita berada di ranking 10 besar seperti itu, guys. Terus untuk maksi di kabupaten akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Kalau maksinya yang 19 tadi FTBI. Oke. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ini juga sudah agak siang. Ini 5 menit pas tadi, guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara konferensi pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.